Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang terik, seorang miliarder berkuasa dengan mata memerah tiba-tiba mencengkeram kerah bocah jalanan. Ia menuduh si kecil mencuri kalung perak liontin sayap, benda sakral peninggalan putra mendiang. Amarah dan duka pria ini membakar suasana trotoar yang padat. Tapi tuduhan yang begitu yakin itu mungkin akan menuntunnya pada penyesalan terbesar seumur hidup. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan tulis kota asalmu di kolom komentar. Mari kita ikuti drama penuh duka dan pengungkapan ini. Siang itu, hiruk-pikuk Jakarta seolah menelan setiap duka dan rahasia yang tersembunyi. Suara klakson bersahutan tanpa henti, memekakan telinga para pejalan kaki yang terburu-buru. Deru knalpot motor memenuhi udara, bercampur baur dengan obrolan pedagang kaki lima yang tak pernah lelah menjajakan dagangan. Di tengah keriuhan itu, seorang pria tegak melangkah, menembus lautan manusia. Pak Arga Santoso. Namanya bergema di seluruh penjuru negeri sebagai penguasa kerajaan bisnis yang tak tertandingi. Sosoknya dingin, nyaris tanpa ekspresi, seolah baja yang tak bisa ditembus oleh emosi. Namun, di balik tatapan matanya yang tajam itu, tersimpan duka yang menganga, luka lama yang terus menggerogoti. Kematian putranya, Rafa, 3 tahun lalu telah merenggut sebagian jiwanya. Setiap hari adalah pertarungan Pak Arga melawan kenangan yang menyakitkan. Amarah seringkali menjadi tameng baginya, melindungi hati yang remuk redam. Ia mencoba mengubur rasa bersalahnya di bawah tumpukan kesibukan dan kekuasaan. Bagi dunia, Pak Arga adalah simbol keberhasilan yang tak tergoyahkan. Namun, dalam kesendiriannya, ia hanyalah seorang ayah yang kehilangan arah. Langkah tegap Pak Arga tiba-tiba terhenti di trotoar yang padat. Matanya yang biasanya hanya menatap lurus ke depan, kini terpaku pada satu titik. Di hadapannya, seorang bocah kurus duduk meringkuk di pinggir jalan. Pakaiannya lusuh dan kebesaran, wajahnya kusam oleh debu dan terik matahari. Bocah itu, Hendy Irfan, sedang mencoba menjual koran bekas dengan suara lemah. Sejenak, dunia di sekitar Pak Arga terasa melambat. Keramaian kota seolah menjadi bisikan samar di kejauhan. Fokusnya hanya tertuju pada satu objek di leher kurus Hendy. Sebuah kalung perak dengan liontin sayap. Liontin itu berkilat samar, memantulkan cahaya matahari yang terik. Jantung Pak Arga berdenyut kencang, memompa darah dengan begitu cepat. Kalung itu, liontin sayap itu adalah miliknya. Milik Rafa. Peninggalan sakral putra tunggalnya yang telah tiada. Benda yang ia kira hilang selamanya, kini tergantung begitu saja di leher seorang bocah jalanan. Amarah yang selama ini ia tahan, duka yang selama ini ia pendam, seketika membuncah. Itu seperti gunung berapi yang tiba-tiba meletus, melumat habis segala pertahanan dirinya. Dengan gerakan cepat dan tanpa berpikir panjang, Pak Arga melangkah maju. Tangannya mencengkeram erat kerah baju Hendy yang lusuh. Tubuh mungil bocah itu terhuyung, nyaris terjatuh oleh kekuatan cengkeraman Pak Arga. Mata Arga memerah, napasnya memburu, rahangnya mengeras. Ia menatap Hendy dengan sorot penuh kemarahan yang membakar. Kau, berani-beraninya kau, pencuri tak tahu diri. Suara Pak Arga memecah keriuhan trotoar. Beberapa pejalan kaki berhenti, terkejut mendengar bentakan keras itu. Hendy terkesiap, matanya membelalak ketakutan. Ia menatap Pak Arga dengan pandangan bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tubuhnya gemetar hebat, tak sanggup melawan cengkeraman kuat miliarder itu. Berani-beraninya menodai kenangan anakku, Rafa. Kalung ini benda sakral, milik putraku. Jemari Pak Arga mengarah pada liontin sayap di leher Hendy. Wajahnya memerah padam, penuh amarah dan duka yang tak tertahankan. Seolah-olah bocah itu telah merenggut sisa terakhir dari hati nuraninya. Ia tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Yang ia tahu, peninggalan Rafa telah dicuri dan harus direbut kembali. Kerumunan orang mulai terbentuk di sekitar mereka. Awalnya hanya sekelompok kecil, namun dengan cepat bertambah banyak. Bisikan-bisikan mulai terdengar, bercampur dengan pandangan menghakimi yang tertuju pada Hendy. Bocah itu semakin menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya.
Ia merasa terpojok, terhimpit oleh amarah seorang pria dewasa dan tatapan ribuan mata yang menuduh. Beberapa orang mulai ikut bersuara, memperkeruh suasana. Sebuah suara wanita terdengar nyaring, menyebut Hendy pencuri kecil tak tahu diri. Seorang pria lain menambahkan, dasar bocah jalanan, tidak ada yang bisa diharapkan dari mereka. Kata-kata itu menghantam Hendy seperti batu, menambah rasa sakit di dadanya. Ia tidak pernah mencuri apapun. Pak Arga tidak sedikit pun melonggarkan cengkeramannya. Amarahnya justru semakin membara, seolah mendapat dukungan dari kerumunan. Ia merasa harus memberikan pelajaran kepada bocah ini. Pelajaran tentang betapa berharganya sebuah peninggalan. Pelajaran tentang rasa hormat yang tidak dimiliki oleh anak jalanan sepertinya. Aku akan panggil polisi. Akan kupastikan kau meringkuk di penjara. Kau tidak akan pernah bisa mencuri lagi. Mata Hendy yang awalnya hanya dipenuhi rasa takut, kini memancarkan kejujuran yang rapuh. Tubuhnya memang gemetar tak terkendali, namun ada semacam kekuatan kecil di balik tatapannya. Ia bukan pencuri. Ia tidak akan membiarkan orang lain menginjak-injak kenangan ibunya, meskipun ia sangat ketakutan. Dengan sekuat tenaga, Hendy mencoba melepaskan diri dari cengkraman Pak Arga. Ia menggelengkan kepala, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Suaranya yang kecil dan serak nyaris tidak terdengar di tengah kerumunan yang semakin ribut. Namun ia harus mencoba. Ia harus membela diri dan melindungi kenangan ibunya yang berharga. Bukan curian. Aku tidak mencuri. Kata-kata Hendy seolah tenggelam dalam lautan suara kerumunan. Namun Pak Arga mendengarnya dengan jelas. Ia tidak percaya. Baginya itu hanyalah alasan seorang pencuri yang tertangkap basah. Bagaimana mungkin kalung peninggalan Rafa ini berada di leher bocah jalanan jika bukan karena dicuri? Pak Arga sama sekali tidak bisa menerima penjelasan itu. Hendy menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. Air mata mulai menetes di pipinya yang kotor. Kalung itu adalah satu-satunya benda yang menghubungkannya dengan masa lalu, dengan ibunya yang sudah tiada. Ia tidak bisa membiarkan siapapun merebutnya. Bahkan seorang miliarder berkuasa sekalipun tidak punya hak. Ini pemberian mendiang ibu. Ibu Ratna, dia yang memberikannya padaku. Pengakuan Hendy itu adalah penguat emosi terakhir. Itu adalah sebuah kebenaran yang tak bisa lagi ia simpan. Kalung perak dengan liontin sayap itu adalah warisan terindah dari seorang ibu kepada anaknya. Sebuah simbol cinta yang selalu ia genggam erat, bahkan saat hidupnya di jalanan sangat keras. Ia tidak akan pernah berbohong tentang benda itu. Ibu bilang, ini bukti ayah pernah mencintai kami. Sebelum dia pergi, kalimat terakhir Hendy menggantung di udara. Suara isak tangisnya yang tertahan terdengar begitu memilukan. Ia menatap Pak Arga, berharap ada sedikit belas kasihan di mata pria itu. Namun yang ia lihat hanyalah amarah yang tak kunjung padam hingga kini. Kata-kata itu, nama Bu Ratna, bergaung di telinga Pak Arga, seperti sambaran petir yang tiba-tiba menggelegar di tengah siang bolong. Raut wajah Pak Arga yang sebelumnya tegang dan penuh amarah seketika berubah drastis. Matanya yang merah padam membelalak lebar, seolah baru saja melihat hantu dari masa lalu. Cengkraman Pak Arga pada kerah baju Hendy perlahan-lahan mengendur. Tangannya terasa lemas, seluruh kekuatannya lenyap begitu saja. Pandangannya kosong, menembus kerumunan orang yang kini ikut terdiam. Bisikan-bisikan menghakimi mendadak sirna. Keriuhan kota yang bising teredam, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Hanya desiran angin yang terdengar. Ratna. Di tengah hiruk-pikuk kota, Pak Arga yang diliputi duka menuduh Hendy mencuri kalung peninggalan putranya, Rafa. Namun, Hendy menyangkal dan menyebut nama ibunya, Bu Ratna, sebagai pemberi kalung itu. Sebuah nama yang seketika menghentikan amarah Pak Arga. Nama Bu Ratna membangkitkan bayangan masa lalu yang pahit, menguakkan kemungkinan mengerikan yang selama ini terkubur dalam-dalam. Nama Ratna yang terucap dari bibir Hendy adalah sebuah cambuk bisu yang menyayat telinga Pak Arga, membelah hiruk-pikuk kota menjadi keheningan yang memekakkan.
Wajahnya yang semula memerah karena amarah dan duka, kini memucat pasi, seolah seluruh darah di tubuhnya tersedot habis. Cengkeraman tangannya pada kerah baju lusuh Hendy mengendur, perlahan terlepas. Namun matanya yang membelalak masih terpaku pada wajah bocah itu, seolah melihat hantu dari masa lalu yang terkubur dalam-dalam. Gemuruh di dadanya bukan lagi amarah, melainkan degup jantung yang berpacu liar, memompa ketakutan dan sebuah ingatan yang selama ini ia kunci rapat. Kerumunan yang tadi riuh dengan cemoohan, kini terdiam. Ada yang saling pandang, bingung dengan perubahan drastis pada Pak Arga. Beberapa pasang mata yang semula menghakimi, kini justru menatap Arga dengan rasa ingin tahu. Namun, Arga tak merasakan semua itu. Pikirannya telah melayang, ditarik paksa oleh untayan kenangan yang menyeruak dari kedalaman alam bawah sadarnya, menerjang semua tembok pertahanan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Suara deru kendaraan, bisik-bisik kerumunan, bahkan embusan angin yang membawa bau knalpot dan keringat, semuanya memudar, digantikan oleh dengungan kosong dalam benaknya. Hanya ada suara panggilan Hendy yang terus bergaung. Ibu Ratna, Ibu Ratna. Sebuah adegan kilas balik berkelebat dalam benaknya, terang benderang bagai film yang diputar paksa. Bukan trotoar kota yang ramai ini, melainkan sebuah desa kecil yang tenang, di mana udara masih bersih dan tawa masih tulus. Arga, yang kala itu masih seorang pemuda ambisius dengan mata berbinar penuh cita-cita, bertemu dengan Ratna. Bukan seorang miliarder berkuasa, melainkan seorang sarjana muda yang penuh semangat meski masih minim pengalaman dan modal. Ratna, seorang gadis sederhana berparas manis dengan senyum menyejukkan, adalah pelipur lara di tengah gairah mudanya yang membara. "Kau akan jadi orang besar, Arga," bisik Ratna suatu senja di tepi sungai yang jernih saat mereka berbagi mimpi di bawah langit jingga. Tangannya menggenggam jemari Arga yang kasar. "Aku percaya padamu." Arga muda tersenyum, menyematkan sebuah kalung perak dengan liontin sayap kecil ke leher Ratna. Peraknya berkilau redup di terpa sinar matahari sore. "Ini simbol janji kita, Ratna. Sayap ini akan membawaku terbang setinggi mungkin, tapi tak akan pernah melupakan tempatku berpijak. Kaulah pijakanku, rumahku. Jika aku berhasil, kita akan membangun semuanya bersama." Janji itu terucap begitu saja, tulus dari hati seorang pemuda yang dimabuk cinta dan ambisi. Kalung itu, kecil namun syarat makna, menjadi penanda cinta mereka yang polos, di tengah kesederhanaan hidup yang penuh harapan. Bau tanah basah sehabis hujan, desir angin yang mengusap dedaunan, dan kicauan burung di kejauhan, semua menjadi latar dari janji yang akan menghantui Arga di kemudian hari. Namun, ambisi adalah godaan yang paling mematikan. Kilas balik itu melesat lagi. Kini pada suatu malam yang dingin dan sunyi, di sebuah gubuk sederhana. Tangisan bayi yang baru lahir memecah keheningan. Tangisan Hendy kecil yang baru beberapa hari menghirup udara dunia. Ratna memeluk bayinya. Wajahnya pucat namun dihiasi senyum bahagia yang rapuh. Arga menatap mereka. Hatinya tercabik. Di satu sisi, ada kehangatan keluarga kecil yang baru terbentuk. Sebuah cinta yang murni dan tak bersyarat. Di sisi lain, bayangan gedung-gedung pencakar langit di ibu kota, peluang-peluang emas, dan nama besar yang bisa ia raih, terus memanggil-manggil. Suara Ratna yang berbisik memohon Arga untuk tetap tinggal, melayani nasi goreng sederhana di gerobak reot mereka, seolah beradu dengan gemuruh janji-janji kesuksesan yang berbisik di telinga Arga dari para kenalan barunya. "Kita bisa berjuang bersama, Arga, demi Hendy," kata Ratna. Kalung sayap itu masih melingkar di lehernya. Namun, bisikan ambisi Arga lebih kencang. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia melakukan ini untuk masa depan yang lebih baik bagi mereka. Sebuah kebohongan yang ia tanamkan dalam hati untuk membenarkan pengkhianatan yang akan ia lakukan. Ia tidak ingin melihat Hendy tumbuh besar dalam kemiskinan seperti dirinya. Ia ingin yang terbaik. Dan yang terbaik baginya saat itu adalah meninggalkan segalanya. "Aku akan kembali," kata Arga. Kata-kata yang terdengar hampa bahkan di telinganya sendiri. Ia mencium kening Ratna dan bayi Hendy, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Ia pergi,
membawa serta mimpi-mimpi besarnya, dan meninggalkan Ratna serta buah hati mereka yang baru lahir, dengan kalung sayap sebagai satu-satunya peninggalan dan janji yang terenggut. Udara dingin malam itu menusuk tulang, namun tak sedingin hati Arga yang telah membuat keputusan paling kejam dalam hidupnya. Kilas balik selanjutnya lebih terang, lebih gemerlap, namun hampa. Arga membangun kerajaannya. Kota besar menelannya dan mengubahnya. Ia menjadi sosok yang dingin, berkuasa, dengan jaringan bisnis yang menjalar ke seluruh negeri. Ia menikahi seorang wanita dari keluarga kaya, seorang sosialita cantik yang cocok dengan citranya sebagai pengusaha sukses. Lahirlah Rafa, putranya yang cerdas dan tampan. Arga memeluk Rafa, berusaha menciptakan keluarga sempurna, yang bebas dari bayangan masa lalu. Ia bahkan memberikan kalung liontin sayap serupa, entah replika atau mungkin kalung yang sama yang sempat ia ambil kembali, kepada Rafa. Benda sakral yang menjadi simbol cinta dan harapannya pada sang putra. Kalung itu menjadi pengikat, pengingat, dan juga penutup lubang hati yang ia gali sendiri. Ia berusaha mati-matian melupakan Ratna dan Hendy, mengubur mereka di bawah tumpukan uang dan kekuasaan, seolah-olah mereka tak pernah ada. Rumah mewah, mobil mewah, liburan mewah. Semua itu ia pakai untuk mengisi kekosongan yang ia ciptakan sendiri. Ia percaya ia berhasil. Ia berhasil menghapus jejak Ratna dan Hendy dari peta hidupnya. Ia percaya. Bukan, ini bukan curian. Ini pemberian mendiang Ibu Ratna. Suara Hendy bergetar dan putus-putus menembus kabut tebal kilas balik Arga. Dunia berputar, kembali ke trotoar yang ramai. Bau knalpot menyengat hidungnya, suara klakson mobil membentak telinganya, dan tatapan Hendy yang ketakutan menusuk jiwanya. Jantung Arga berdebar begitu keras hingga terasa ingin meledak di dadanya. Ia kembali menatap kalung perak dengan liontin sayap di leher Hendy. Itu kalung yang sama, bukan sekedar serupa, bukan sekedar simbol yang ia duplikasi untuk Rafa. Itu adalah pengingat yang paling kejam. Liontin sayap itu sama persis dengan yang ia berikan pada Ratna puluhan tahun lalu. Usia Hendy, mata itu, bentuk hidung itu. Semua potongan puzzle yang selama ini ia abaikan, kini jatuh pada tempatnya dengan suara gedebuk yang memekakkan. Hendy bukan pencuri. Hendy adalah darah dagingnya, anak kandungnya sendiri, anak Ratna, adik tiri Rafa. Bukti hidup dari pengkhianatan terbesarnya, dari masa lalu yang ia coba kubur dengan begitu rakusnya. Masa lalu itu kini berdiri di depannya, kurus, lusuh, rapuh, namun memegang erat satu-satunya kenangan yang Arga tinggalkan. Amarah yang tadi meluap-luap, tiba-tiba menguap tak bersisa. Ia merasa seolah semua energinya terkuras habis, digantikan oleh duka yang tak terhingga. Duka untuk Ratna, duka untuk Hendy, dan duka yang semakin dalam untuk Rafa. Anak yang ia cintai dan anak yang ia telantarkan. Keduanya terhubung oleh seutas galung perak yang sama. Penyesalan yang membakar seluruh jiwanya. Ia melihat Hendy bukan lagi sebagai seorang pencuri yang pantas dicaci maki, melainkan sebagai bayangan dari kesalahan terbesarnya. Sebuah cermin yang memantulkan wajahnya sendiri yang penuh cacat. Tubuhnya mulai gemetar hebat, napasnya tersengal, dan air mata yang selama ini ia tahan sejak kematian Rafa, kini mendesak keluar. Perih membasahi pipinya yang keriput. Otaknya berteriak, meronta, seolah tak sanggup menerima kenyataan pahit yang menghantamnya begitu telak. Kerumunan orang di sekelilingnya, bisik-bisik yang mulai terdengar lagi, semuanya seolah sirna dalam kabut penyesalan Arga. Ia ingin berteriak, ingin menghilang, namun tubuhnya terasa terpaku, kaku, dan hanya satu hal yang berputar-putar di benaknya. Hendy, anakku. Pak Arga, miliarder yang angkuh dan berkuasa, baru saja dihantam kenyataan pahit bahwa bocah jalanan yang dituduhnya mencuri, Hendy, adalah anak kandungnya sendiri dari masa lalu yang ia telantarkan. Pengakuan Hendy tentang Ibu Ratna dan kalung liontin sayap yang sama persis
memicu serangkaian kilas balik menyakitkan yang mengungkap pengkhianatan Arga demi ambisi. Arga kini terhuyung-huyung, nyaris tak mampu berdiri di tengah kerumunan yang tak mengerti. Hatinya hancur berkeping-keping oleh penyesalan yang membakar jiwa. Udara yang sesaat tadi tegang seperti kawat yang ditarik, kini terasa begitu padat, berat. Seolah semua suara hiruk-pikuk kota telah tersedot habis oleh satu nama yang terucap dari bibir seorang bocah jalanan. Nama yang kini menggema di benak Pak Arga Santoso, menghantamnya dengan kejam. Pak Arga merasakan tanah di bawah kakinya berputar, bukan karena pusing fisik, melainkan karena goncangan batin yang melumpuhkan. Nama itu, sebuah nama yang telah terkubur di bawah tumpukan ambisi, kesuksesan, dan duka selama belasan tahun, kini mencuat kembali, tajam dan menusuk seperti pecahan kaca. Matanya yang sebelumnya merah karena amarah dan duka, kini membelalak kosong, menatap Hendy yang masih berdiri gemetar di hadapannya. Cengkeramannya pada kerah Hendy melonggar, jari-jarinya kehilangan kekuatan. Bukan hanya kemarahan yang meluap, tapi juga semua pondasi keangkuhan dan kepura-puraan yang telah ia bangun seumur hidup, kini runtuh berkeping-keping tanpa sisa. Ingatan-ingatan yang coba ia kubur dalam-dalam, kini menyeruak keluar tak terbendung, menuntut perhatian penuh, menghadirkan kembali sosok Ratna, dengan segala kesederhanaan dan ketulusannya. Wajah Ratna yang teduh, senyumnya yang sederhana namun penuh cinta, tawa mereka di bawah rembulan, dan momen ketika ia menggantungkan kalung perak liontin sayap itu di leher Ratna, berjanji akan selalu kembali, berjanji untuk cinta abadi, yang ternyata ia hianati, demi kegilaan akan nama dan status. Kalung itu adalah lambang cinta mereka. Lambang masa depan yang ia bakar demi gemerlap kota dan kekuasaan semu yang kini terasa begitu menjijikan. Dan kini, kalung yang sama, atau setidaknya replika yang sangat identik hingga menyesakan dada, tergantung di leher bocah di hadapannya. Bocah yang menyebut nama Ratna sebagai ibunya. Setiap nafas terasa berat, paru-parunya seperti diisi dengan serpihan sesal yang menusuk. Suara-suara kerumunan yang tadi mencemooh, kini berubah menjadi bisikan-bisikan tak jelas, desiran angin di telinganya yang berdengung. Pak Arga tidak lagi mendengar cemoohan, ia tidak lagi peduli pada mereka. Ia hanya mendengar gema suara Ratna di kepalanya, dan tangisan bayi yang ia tinggalkan dengan dingin tanpa belas kasihan. Ia melihat bayangan masa mudanya yang picik, yang memilih jalan kesuksesan tanpa menoleh ke belakang, tanpa memikirkan harga yang harus dibayar oleh dua nyawa tak bersalah. Semua ini seperti adegan yang diputar ulang dengan kekejaman yang tak terbayangkan. Tubuhnya limbung, mendadak kehilangan semua kekuatannya. Keangkuhan yang selalu menopangnya, kini tak lebih dari debu yang berterbangan di hempas angin. Kekuasaan yang ia genggam erat terasa hampa, memuakan, sebuah ironi yang begitu kejam. Duka atas kematian Rafa, putranya dari pernikahan kedua, kini terasa semakin perih, bercampur aduk dengan duka atas pengkhianatan di masa lalu yang tak pernah ia akui. Rafa, putra yang ia duga adalah peninggalan satu-satunya dari kebahagiaan yang sempurna, kini terhubung dengan masa lalu yang paling kelam, masa lalu yang melahirkan Hendy. Kalung itu, kalung yang sama. Ia pernah memberikannya kepada Rafa, mungkin sebagai upaya bawah sadar untuk menebus kesalahan, untuk mengisi kekosongan yang ia ciptakan sendiri, untuk membangun keluarga baru di atas puing-puing keluarga lama. Dan kini, kalung itu kembali, bukan sebagai harta curian, melainkan sebagai bukti nyata dari dosa terbesarnya, yang kini berdiri gemetar di hadapannya. Di hadapan ratusan pasang mata yang kini menatapnya dengan campuran penasaran, kebingungan, dan mungkin sedikit simpati, Pak Arga Santoso, sang miliarder dingin yang tak pernah menunjukkan kelemahan, perlahan, sangat perlahan, menekuk lututnya. Gerakannya kaku, seolah ada beban ribuan ton yang menindih bahunya, menariknya ke bawah. Suara tulang-tulang di lututnya berderak samar, namun rasa sakit fisik itu tak sebanding dengan sakit yang menghantam jiwanya, mengoyak nuraninya. Ia tidak peduli lagi pada citranya, pada tatapan menghakimi atau kasihan. Yang ada hanyalah penyesalan yang membakar, yang mendesaknya untuk merendahkan diri serendah-rendahnya, mengakui kehinaan dirinya. Ia berlutut,
Lutut celana kain mahalnya menyentuh aspal kasar yang kotor, dingin dan keras, seolah mencerminkan kekerasan hatinya di masa lalu. Kepalanya tertunduk, pandangannya lurus ke sepatu lusuh Hendy. Tangannya yang tadi mencengkram kuat, kini terjatuh lemas di sisi tubuhnya, gemetar tak terkendali. Ia merasakan air mata panas mengalir deras di pipinya. Air mata yang selama ini ia tahan mati-matian, kini tumpah ruah bersama runtuhnya benteng pertahanannya, bersama semua kebohongan yang ia pupuk. "Nak," suaranya pecah, parau, nyaris tak terdengar di tengah kerumunan yang semakin hening mencekam. Semua mata kini tertuju padanya, pada pemandangan tak terduga, seorang miliarder yang berlutut di hadapan seorang bocah jalanan. Bisikan mulai terdengar, namun kali ini bukan lagi cemoohan. "Ada apa itu? Apa yang terjadi?" Pak Arga berlutut. Nada-nada keheranan, terkejut, dan simpati mulai merayap di udara, bercampur aduk dengan rasa penasaran. Reputasi dingin dan angkuh yang selama ini melekat pada Pak Arga, kini hancur lebur di mata publik, di hadapan kebenaran yang pahit. Hendy yang tadinya menggigil ketakutan, kini terdiam membeku. Ia menatap ke bawah, pada sosok pria dewasa yang kini berlutut di hadapannya. Kebingungan meliputi wajahnya yang tirus. Matanya yang jernih, meskipun memancarkan luka dan kepahitan hidup, menatap tanpa mengerti. Ia tidak pernah membayangkan adegan seperti ini. Orang dewasa, apalagi orang sekaya Pak Arga, tidak pernah berlutut pada bocah jalanan sepertinya. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal, melampaui batas pemahamannya tentang dunia yang kejam ini. Dunia yang hanya mengajarkannya bertahan hidup. "Maafkan, Bapak." "Nak." Pak Arga mengangkat kepalanya sedikit, menatap Hendy dengan mata berkaca-kaca, penuh sesal yang tak terhingga. Wajahnya merah dan basah. Air matanya terus mengalir, membasahi kumis tipisnya yang kini terlihat begitu rapuh. "Maafkan Bapak yang dulu dibutakan ambisi. Bapak adalah ayahmu." Kata-kata itu meluncur dengan susah payah dari bibirnya, membawa beban bertahun-tahun penyesalan yang ia pendam. Setiap suku kata adalah luka yang terbuka, pengakuan dosa yang paling pahit, sebuah kebenaran yang menusuk. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar, seolah ingin menyentuh pipi Hendy, ingin merasakan kehangatan kulit putranya, namun ia ragu, takut sentuhannya akan ditolak. Hendy tersentak. Seluruh tubuhnya menegang mendengar pengakuan yang tak terduga itu. "Ayah," suara kecilnya pecah, menyuarakan kebingungan yang teramat dalam. Kerutan muncul di dahinya yang kotor. "Ayah, kenapa baru sekarang?" Pertanyaan itu, yang tak terucapkan selama bertahun-tahun dalam benaknya, kini keluar begitu saja, syarat dengan rasa sakit, kecewa, dan setitik keraguan yang menusuk, membuat hatinya ngilu. Ia mundur selangkah, menolak sentuhan yang hampir tiba di pipinya. Luka lama, luka karena ketiadaan seorang ayah, karena penderitaan ibunya, kini menyeruak kembali, lebih tajam karena harapan yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Melihat Hendy mundur, hati Pak Arga semakin hancur, remuk redam. Ia tahu penolakan itu adalah hal yang wajar, bahkan pantas ia terima. Ia telah menanam benih-benih luka yang dalam di hati bocah ini, luka yang mungkin takkan pernah sembuh sepenuhnya. Bapak tahu ini sulit dipercaya, Nak. Ia menarik tangannya kembali, menggenggamnya erat-erat untuk menghentikan getaran yang tak terkendali. "Bapak meninggalkan ibumu Ratna, dan kau, saat kau masih bayi, demi ambisi yang buta." Ia menelan ludah, suaranya tercekat. "Bapak pikir uang dan kekuasaan bisa menghapus jejak itu. Bapak salah besar." Ibu selalu bilang, ayah pergi mencari rezeki, ayah pasti kembali." Suara Hendy bergetar hebat, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia teringat kata-kata ibunya yang selalu menanamkan harapan, mencoba menutupi kenyataan pahit pengabaian, sebuah kebohongan putih yang melindungi jiwanya.
Ia teringat bagaimana ibunya, Bu Ratna, sering membelai kalung di lehernya, mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya bukti bahwa ayahnya pernah mencintai mereka, sebuah peninggalan berharga yang tak ternilai. Kata-kata Arga kini menghancurkan semua kebohongan manis itu, meruntuhkan menara khayalan yang dibangun ibunya. Tapi ibu menangis setiap malam, sampai sakit, dan ibu pergi. Mendengar pengakuan Hendy tentang penderitaan Ratna dan kepergiannya, Pak Arga terisak, bahunya bergetar hebat. Rasa bersalahnya menggunung, seperti tembok tak terlihat yang menjulang tinggi, menghimpit dirinya. Ia telah menghancurkan 2 kehidupan, dan sekarang ia harus menghadapi konsekuensinya langsung dari bibir anaknya sendiri. Ibu meninggal? Tanyanya lirih, suaranya nyaris tak terdengar, seolah tak sanggup menerima kenyataan itu. Kenyataan pahit yang kini menghantamnya tanpa ampun. Ia menyadari ia bukan hanya menelantarkan, tapi juga secara tidak langsung membunuh. Hendy mengangguk pelan. Air mata mulai mengalir deras di pipinya yang kotor, bercampur debu jalanan. 3 tahun lalu, ibu sakit. Aku sendirian sejak itu. Suaranya semakin melemah, tenggorokannya tercekat oleh emosi yang membuncah. Ia menahan isak tangis yang ingin meledak. Ia menunjuk kalung di lehernya. Ini yang ibu berikan. Kata ibu, ini dari ayah, lambang cinta ayah pada kami. Satu-satunya yang tersisa. Pak Arga menatap kalung itu, liontin sayap perak yang memantulkan cahaya matahari, bersinar ironis di tengah duka. Ya, itu kalung yang sama. Tidak ada keraguan lagi. Kalung yang ia berikan pada Ratna adalah sumpah palsu, janji kosong yang ia abaikan demi ambisi. Dan kalung yang sama persis yang ia berikan pada Rafa, putranya yang telah tiada, adalah upaya sia-sia untuk menutupi kekosongan, untuk membangun keluarga baru di atas pondasi pasir kebohongan. Ironi ini terlalu pahit untuk ditanggung, terlalu menusuk untuk diabaikan. Itu adalah kutukan yang kini kembali menghantuinya. Bapak minta maaf. Maafkan Bapak yang tidak tahu malu ini. Arga menekan dadanya, seolah rasa sakit itu begitu besar hingga perlu ia tahan, ingin ia cabut keluar dari tubuhnya. Ia mencoba menenangkan diri, mengambil nafas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan kembali sisa-sisa kesadarannya. Bapak tahu, tidak ada kata maaf yang bisa menebus semua penderitaanmu dan ibumu. Tidak ada kekayaan yang bisa membeli kembali waktu yang hilang. Tapi Bapak bersumpah, Bapak akan menebusnya. Seluruh sisa hidup Bapak akan Bapak gunakan untuk memperbaiki ini. Kalaupun tidak bisa diperbaiki, Bapak akan mengabdikan diri untukmu. Kerumunan di sekitar mereka mulai sedikit mencair, namun banyak yang tetap terpaku, mendengarkan drama pribadi yang terbuka di tengah jalanan kota, sebuah kisah yang lebih dramatis dari sinetron manapun. Beberapa ibu-ibu terlihat mengusap air mata, ikut merasakan kepedihan yang terpancar dari Arga dan Hendy. Ada gumaman simpati, namun juga beberapa yang masih terlihat skeptis, mungkin bertanya-tanya, apakah ini hanya sandiwara seorang miliarder untuk membersihkan nama? Namun, sorot mata Arga yang tulus, wajahnya yang penuh duka, dan suaranya yang parau dan hancur, seolah menepis semua keraguan. Bapak tidak akan meninggalkanmu lagi, Nak. Tidak akan pernah. Janji Arga. Suaranya terdengar lebih mantap meskipun masih diliputi kesedihan yang mendalam. Ia mengangkat pandangannya, menatap Hendy lurus di mata, mencoba menyampaikan ketulusan dari lubuk jiwanya. Kau tidak perlu lagi hidup di jalanan. Kau tidak perlu lagi menjual koran di bawah terik matahari, mengemis untuk sesuap nasi. Kau adalah anak Bapak. Kau adalah adik dari Rafa, darah daging Bapak yang lain. Kau adalah bagian dari keluarga Bapak. Bapak ingin kau pulang. Hendy tidak menjawab. Kata-kata itu terlalu besar, terlalu asing untuk dicerna sekaligus oleh otaknya yang terbiasa dengan kerasnya hidup. Pulang, keluarga, ia hanya tahu jalanan, koran dan kenangan ibunya yang kini terasa semakin jauh dan menyakitkan. Ia tidak punya rumah selain kolong jembatan yang ia sebut rumah.
Ia tidak punya keluarga selain teman-teman seperjuangannya di jalanan, anak-anak senasib yang sama-sama bertahan hidup. Konsep keluarga yang ditawarkan Arga terasa asing dan menakutkan. Melihat keraguan yang masih membayangi di mata Hendy, Pak Arga mengerti. Luka itu terlalu dalam untuk sembuh dalam sekejap. Kepercayaan itu terlalu rapuh untuk dibangun dalam sekejap mata. Bapak tahu, kau pasti tidak percaya. Kau pasti ragu. Ia tersenyum tipis, senyum pahit yang tidak sampai ke matanya. Sebuah senyum yang syarat dengan penyesalan. Bapak tidak akan memaksamu. Tapi Bapak mohon nak, beri Bapak kesempatan. Kesempatan untuk menjadi ayah yang seharusnya. Kesempatan untuk merawatmu, untuk memberimu kehidupan yang layak, yang pantas kau dapatkan. Biarkan Bapak menebus dosa-dosa Bapak. Arga perlahan bangkit, tidak lagi dengan keangkuhan seorang miliarder, melainkan dengan kerendahan hati seorang ayah yang berdosa, seorang pria yang jiwanya telah remuk redam. Ia berdiri di hadapan Hendy, tubuhnya yang tegap kini terlihat rapuh, bahunya sedikit merosot. Tangannya kembali terulur, kali ini lebih pasti, lebih mantap, namun dengan kelembutan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia ingin meraih tangan Hendy, ingin memberikan sentuhan pertama seorang ayah kepada putranya setelah bertahun-tahun, sebuah sentuhan yang akan menghapus jarak dan waktu. Hendy menatap tangan itu, lalu menatap wajah Arga yang masih basah oleh air mata, wajah yang kini menunjukkan kepedihan yang begitu nyata. Ada secercah keraguan yang sangat tipis di sana, sebuah pertarungan batin antara kewaspadaan yang telah ia pelajari di jalanan dengan kerinduan akan sosok ayah yang selalu diceritakan ibunya. Kalung di lehernya terasa hangat, seolah menjadi jembatan antara masa lalu yang pahit dan masa depan yang tidak pasti, sebuah penghubung tak kasat mata. Itu adalah peninggalan ibunya, satu-satunya bukti cinta ayahnya, dan sekarang ayahnya sendiri muncul, berbicara tentang cinta yang telah ia telantarkan, cinta yang ia buang. Perlahan, sangat perlahan, Hendy mengangkat tangannya. Jari-jarinya yang kurus dan kotor, yang biasa memegang koran atau mengemis, kini menyambut uluran tangan Arga. Sentuhan pertama itu adalah sebuah kejutan. Dingin dan kasar di tangan Arga, hangat dan rapuh di tangan Hendy, kontras yang begitu nyata. Itu bukan sentuhan yang kuat atau posesif, melainkan sentuhan lembut yang penuh kehati-hatian, seolah Arga takut akan mematahkan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang terlalu lama ia abaikan. Bapak bersumpah tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Arga berbisik, suaranya serak karena tangis dan emosi yang meluap. Ia menarik Hendy berlahan mendekat, dan tanpa menunggu izin lebih jauh, ia memeluk bocah itu. Pelukan itu bukan pelukan formal atau canggung, melainkan pelukan seorang ayah yang telah lama merindukan anaknya. Pelukan yang syarat dengan duka, penyesalan, dan harapan yang rapuh. Sebuah upaya untuk menebus semua kesalahan. Ia membenamkan wajahnya di rambut Hendy yang berbau keringat dan debu jalanan, tidak peduli pada keramaian atau reputasi, hanya ada dirinya dan anaknya. Hendy terkesiap dalam pelukan itu. Tubuhnya yang kurus terasa kecil dalam dekapan Pak Arga, begitu asing dan begitu besar. Pada awalnya ia kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak pernah merasakan pelukan seperti ini. Pelukan ibunya dulu berbeda, lebih lembut, lebih akrab, penuh kehangatan yang tak tergantikan. Pelukan ini terasa aneh, besar, namun di baliknya ada kehangatan yang tak terduga, sebuah rasa aman yang baru ia kenal. Ia bisa merasakan detak jantung Arga yang berdebar kencang di dadanya, merasakan tubuh pria itu yang sedikit bergetar karena emosi. Perlahan, sangat perlahan, lengan kurusnya terangkat, membalas pelukan itu dengan canggung, meremas sedikit punggung Arga. Ia tidak tahu apakah ia harus percaya, apakah ia harus menerima. Tetapi dalam kehangatan pelukan itu, ada sesuatu yang terasa benar. Keramaian di sekitar mereka mulai mencair sepenuhnya. Beberapa orang mengusap air mata, beberapa yang lain menggelengkan kepala, terharu oleh pemandangan yang tak terduga ini. Sebuah akhir yang mengharukan bagi drama jalanan yang baru saja terjadi. Drama itu telah usai, menyisakan jejak emosi yang kuat di benak setiap saksi mata.
Hiruk-pikuk kota perlahan kembali. Suara klakson, deru mesin, obrolan orang-orang. Seolah mencoba menelan kembali keheningan yang sempat tercipta. Kembali pada rutinitasnya. Namun, bagi Pak Arga dan Hendy, dunia di sekitar mereka seolah berhenti berputar. Hanya ada mereka berdua, di tengah keramaian yang perlahan menjadi latar belakang. Seolah tak ada siapa-siapa lagi di dunia ini. Pak Arga melepaskan pelukan itu perlahan, menatap Hendy dengan mata yang masih merah, namun kini memancarkan harapan yang tulus. Kita akan memulai semua dari awal, Nak. Bersama-sama. Ia mengusap pipi Hendy yang basah oleh air mata, baik air mata Arga maupun air mata Hendy sendiri, seolah menghapus luka masa lalu. Bapak akan menceritakan semuanya, tentang ibumu, tentang Rafa, tentang bagaimana kita akan menebus masa lalu. Bapak akan memberikan kehidupan yang pantas untukmu. Ia kemudian melepaskan kalung liontin sayap itu dari leher Hendy, memegangnya sebentar di telapak tangannya, menatap liontin itu seolah melihat semua kenangan pahit dan manis yang terjalin di sana, sebuah simbol yang menyatukan mereka. Lalu dengan gerakan penuh makna, ia mengalungkan kembali ke leher Hendy dengan hati-hati. Ini bukan hanya milikmu. Ini adalah jembatan kita. Bukti bahwa kita terhubung, bukti bahwa ada cinta yang tak pernah hilang. Hendy menatap kalung itu, liontin perak yang terasa hangat di kulitnya, lalu menatap Arga. Ada pertanyaan yang belum terucap di matanya, keraguan yang masih membayangi, sebuah badai emosi yang belum usai. Namun, kini ada juga secercah rasa ingin tahu, keinginan untuk memahami, sebuah pintu kecil yang mulai terbuka. Ia tidak sepenuhnya percaya, tidak sepenuhnya memaafkan, tetapi ia bersedia mendengarkan. Ia bersedia memberikan kesempatan rapuh itu, kesempatan yang tidak pernah ia duga akan datang. Pak Arga meraih tangan Hendy sekali lagi. Kali ini bukan untuk menarik atau memaksa, melainkan untuk menggenggamnya erat, seolah tak ingin melepaskan lagi, tak ingin kehilangan lagi. Ia menuntun Hendy keluar dari kerumunan, langkahnya kini terasa lebih ringan, meskipun hatinya masih syarat beban dan penyesalan yang tak terhapuskan. Di tengah gemuruh kota yang tak pernah tidur, di antara gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, seorang miliarder dan seorang bocah jalanan berjalan berdampingan, memulai perjalanan yang penuh ketidakpastian menuju sebuah awal yang baru. Namun, pertanyaan besar masih menggantung di udara, menunggu jawaban dari labirin masa lalu Arga yang begitu rumit dan menyakitkan, dan bagaimana semua kebenaran itu akan mempengaruhi ikatan rapuh yang baru saja terjalin. Miliarder Arga Santoso berlutut di hadapan bocah jalanan Hendy, mengakui sebagai ayah yang menelantarkan ibunya, Bu Ratna, dan kini memohon maaf. Hendy yang terkejut dan terluka, ragu-ragu menerima pelukan Arga dan undangan untuk masuk ke dalam kehidupannya yang baru. Bagaimana Arga akan menjelaskan detail pengkhianatan masa lalunya, dan mampukah Hendy memaafkan luka yang begitu dalam, atau akankah ada pihak lain yang menentang rekonsiliasi mereka?